cek kalau dia itu kena PMK atau tidak. Salah satu yang bergejala itu biasanya di bagian mulut ya Pak. Itu cara membukanya itu biasanya dari samping. Kenapa dari samping? Karena dari samping itu dia tidak ada giginya. Jadi nanti kaki tangan jenengan tuh nggak akan. Iya, jangan di depan. Kalau di depan nanti jenengan kegigit. Kemudian masuk, ditarik lidahnya Pak. Pedot. Ya, tarik. Itu nanti otomatis membuka. Nah, kalau dia kena PMK, biasanya lesi sariawannya itu ada di bagian mulut bagian atas, kemudian di gusi, atas bawah, dan juga di lidah. Kalau ini lidah yang normal seperti ini, jadi tidak ada lesi ya, tidak ada tandanya. Nanti kalau dia sariawan tuh kelihatan memerah, kemudian luka itu akan terlihat. Luka. Ya. Untuk himbauannya, yang jelas yang pertama, mari kita sama-sama. Jadi tidak hanya petugas tapi juga peternak, mari kita sama-sama menjaga wilayah kita untuk meningkatkan biosecurity. Jadi menghindari banyaknya orang yang lalu lintas di kandang. Jangan sampai ada keluar masuk ternak yang tidak diperlukan. Kalau misalnya ada keluar masuk angkutan, kemudian bagi peternak juga mari lebih waspada lagi. Kalau misalnya mengetahui kasus, tadi sudah disampaikan bagaimana ciri-cirinya. Kalau sudah mengetahui kasus, secara dini lapor ke puskeswan supaya penanganannya lebih cepat, nanti maka kesembuhannya juga lebih efektif dan efisien, lebih cepat. Terus juga mendekati di hewan kurban, tentunya saya yakin nanti peternak pasti akan ada pembelian ya hewan kurban. Kalau misalnya mau membeli hewan kurban, sebaiknya ambil saja ternak-ternak yang ada di wilayah Serandaan. Kalau misalnya di Tonggo Teparo itu ada, silahkan beli di Tonggo Teparo saja. Kalau misalnya mau mengambil itu sebaiknya dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan yang biasanya dikeluarkan dari dokter hewan yang berwenang di wilayah. Kemudian kalau misalnya ternak itu masuk dan masih menunggu jangka waktu tertentu untuk disembelih, silahkan dipisahkan dari kandang kelompok, jangan dimasukkan di kandang kelompok. Punya kandang karantina sendiri. Jadi jangan dicampur karena ketika dicampur ini nanti akan meningkatkan resiko tertularnya penyakit PMK dari luar. Selanjutnya, kalau untuk peternak sendiri, silahkan melakukan desinfeksi secara rutin, bisa seminggu sekali, dengan obat-obatan yang bisa dicari di poultry. Sebaiknya untuk penggunaan obat desinfektan itu nanti bisa bergantian, jangan menggunakan satu merek terus, karena nanti ketika malah justru resisten atau kebal. Kuman-kuman yang ada di lingkungan kandang akan kebal, jadi nanti secara berkala diganti-ganti. Terus, saat ini kita senantiasa menggiatkan kegiatan seperti ini di wilayah Serandaan. Supaya apa? Supaya masyarakat lebih tahu apa sih PMK itu, kalau misalnya sampai kena apa yang harus bisa mereka lakukan, dan supaya penanganannya itu lebih cepat dan lebih efektif.